Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajis." Hendaknya oleh kalian berpedoman kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin setelahku, dan peganglah dia seerat-eratnya. Semoga pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini dapat menjadi sarana bagi kita semua, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk selalu berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh kali ini kita kembali lanjutkan pengajian kita dengan kitab Sahihul Bukhari, dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan coba menyelesaikan penjelasan kita dengan hadis nomor 2 di dalam Sahih Bukhari. Hadis yang menceritakan tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah banyak menjelaskan, terkadang wahyu itu datang kepada beliau misla salsalatil jaras, ya, seperti bunyi derap lonceng yang berdering, ya, dan itu sebut Nabi wa huwa asyadduhu alayya, dan itu yang paling berat bagiku. Dan juga kata Rasulullah, wa ahyanan yatamassalu lil malaku rajulan fayukallimuni. Terkadang datang seorang malaikat dan kemudian malaikat itu berbicara, berdialog atau menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam hadis ini cuman diterangkan dua, ya, bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Meskipun jika kita misalnya membaca kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau menyebut hasil telaahan beliau terhadap berbagai hadis yang menceritakan turunnya wahyu kepada Rasul, bukan hanya di dalam Sahih Bukhari namun juga di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Beliau menyimpulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu setidaknya ada 5 cara. 2 telah disebutkan di dalam hadis ini sedangkan cara yang ketiga itu kadang-kadang malaikat Jibril nafatha fi ru'i, ya, kalau kata Rasulullah itu malaikat Jibril meniupkan sesuatu di dadaku, maka kemudian Rasulullah dari tiupan itu menjadi paham apa maksud yang harus beliau sampaikan kemudian kepada orang. Nah, itu kadang datangnya wahyu seperti itu. Misalnya dalam hadis Muslim, ya, kita bisa temukan keterangan itu, inna ruhal kudus, kata Rasulullah, sesungguhnya Ruhul Kudus nama lain daripada malaikat Jibril. Terkadang dia disebut dengan Ruhul Kudus,
Terkadang dia disebut dengan Ruhul Amin, atau di dalam hadis ketiga Bukhari ketika Rasulullah bertanya kepada Waraqah bin Nawfal menyebut hadza namus, ini namus yang dulu juga jaa ila Musa, yang dulu juga pernah datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi sebut Rasulullah dalam hadis itu inna ruhal qudus nafatha fi ru'i, ia menghembuskan sesuatu pada dadaku. Ya, kemudian Rasulullah dengan hembusan itu mengetahui annahu la yamuta ahadun minkum hatta tastakmila rizquha wa ajaluha. Kalian itu, kata Rasulullah, tidak akan pernah mati sebelum disempurnakan rizki maupun ajalnya. Jadi pada saat kita meninggal dunia berarti sudah sempurna semua jatah rizki yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan juga tentu sudah sempurna ajal usia kita itu. Maka di dalam hadis itu diterangkan oleh Nabi Muhammad bagaimana caranya beliau mengerti tentang itu. Ya, nafatha fi ru'i, malaikat Jibril itu menghembuskan sesuatu di dalam dadanya Nabi Muhammad. Maka dengan hembusan itu kemudian Rasulullah SAW menjadi tahu pesan wahyu yang harus ia sampaikan kepada umatnya. Itu cara yang ketiga. Ada juga cara yang keempat, kata Imam As-Suyuti. Rasulullah SAW terima wahyu itu kadang-kadang dalam tidurnya. Nah, ini menarik karena tidurnya para nabi itu juga bisa menjadi sarana mendapatkan wahyu. Bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga seperti itu. Kalau Bapak Ibu ikuti cerita turunnya syariat kurban kepada Nabi Ibrahim, kan redaksinya itu inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Ya anakku, ya bunayya, kan awal ayat itu seperti tadi. Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku saya melihat di dalam tidurku, di dalam mimpiku, anni azbahuka fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Tanya Ibrahim kepada Ismail. Ismail kemudian dengan mantap mengatakan, ya abatif al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu, nanti di dalam hadis nomor 3 itu terjelaskan awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah itu beliau sering mimpi yang mimpinya itu jadi kenyataan. Itu disebut dengan ru'yatus sholihah, atau di dalam riwayat yang lain disebut dengan ru'yatus shodiqah. Mimpi tapi kemudian mimpinya jadi kenyataan. Dan mimpinya para nabi itu bahagian penting daripada wahyu. Maka kemudian Rasulullah di dalam sebuah hadis yang lain mengatakan, jika ada seorang muslim kelak atau siapapun dia, baik di masa Rasul maupun setelah masa Rasul, orang ini sering dimimpikan oleh Allah dan kemudian mimpinya itu jadi kenyataan, itu kata Rasulullah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ada satu bahagian dari 46 tanda-tanda kenabian dalam diri orang itu. Ya, kan hadisnya berbunyi ru'yatus sholihatu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ya, jadi kalau kita sering mimpi kemudian mimpinya jadi kenyataan, Rasulullah mengatakan wah itu ada satu dari 46, tapi belum jadi nabi. Jangan coba mendeklarasikan dirinya saya nabi nanti. Kalau kita deklarasi nanti jadi nabi palsu ya. Nah, jadi Rasulullah SAW juga terkadang memperoleh wahyu itu melalui mimpi. Ya, Ibrahim memperoleh syariat kurban yang kelak kemudian kita peringati setiap tahun. Karena kurbannya kita itu kan referensinya kurbannya Ibrahim, bukan kurbannya dua putra Nabi Adam. Sebelum Ibrahim itu juga sudah berjalan kurban itu. Jangan kita kira kurban itu cuma ada dalam syariatnya Ibrahim. Sebelum Ibrahim sudah ada. Dua putra Nabi Adam itu diceritakan dalam surah Al-Maidah berkurban juga. Watslu alaihim naba'a bnai adama bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Muhammad, ceritakanlah dengan benar naba'a bnai Adam,
dua orang putra Nabi Adam idz qarraba qurbanan, ketika keduanya menyediakan kurban, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, tapi diterima dari satu pihak dan tidak diterima dari pihak yang lain. Jadi kurbannya kita sekarang enggak merefer ke kurbannya dua putra Nabi Adam, tapi kan merefer kepada kurbannya Nabi Ibrahim. Kalau kita menolak syariat seperti ini, maka dikhawatirkan banyak sekali nanti syariat-syariat yang juga kita tolak. Karena Nabi Muhammad terkadang turun Al-Quran itu di dalam mimpi, ya. Kemudian tiba-tiba kaget, langsung beliau sampaikan itu kepada para sahabat. Misalnya ya diceritakan dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, sebut sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina id akhfa ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman faqalu madza adhakaka ya Rasulullah. Jadi cerita Abdullah bin Mas'ud, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk sama kami, tapi tiba-tiba beliau berbaring, ya, sedang duduk-duduk, tiba-tiba beliau berbaring, id aghfa ighfa'atan, berbaring sejenak. Itu yang disebut dengan kailulah, ya. Salah satu sunnah Nabi itu apa? Kailulah. Kailulah itu tidur siang sebentar, bukan tidur ambil selimut. Kalau kita kan tidur ngambil selimut, ngorok 3 jam 4 jam terjaga, mau hampir sholat maghrib, itu bukan kailulah. Kailulah itu dalam bahasa Inggrisnya napping, sejenak saja, tidur ayam, ya, itu kailulah. Kadang-kadang kailulahnya Nabi itu ya sambil ngobrol sama sahabat setelah makan siang, duduk-duduk, kemudian beliau berbaring sebentar, nah, seperti itu. Bukan sengaja hidupkan AC, ngambil bed cover, tutup, ganti baju, nah, itu lain cerita dia itu. Jadi suatu hari cerita Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id aghfa ighfa'atan, tertutup matanya itu, summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau tiba-tiba bangkit dari tidurnya, mutabassiman, sambil tersenyum. Para sahabat kan bingung, ini kok Nabi tiba-tiba bangun sudah tersenyum sendiri. Maka sahabat pun nanya, faqalu ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat diri anda itu tertawa atau tersenyum? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, iz unzilat atau nuzilat alayya anifan, barusan saja itu turun ayat kepadaku. Kemudian dia bacakan surat At-Takwir itu, inna a'taina kal kautsar, sungguh telah kami berikan kepadamu Muhammad nikmat al-kautsar. Ya, itu kan cerita asbabun nuzulnya. Memang Nabi Muhammad sedang galau pada saat itu, Bapak Ibu. Nabi Muhammad sedang galau besar, ya, karena beliau diejek, direndahkan, ya, dikucilkan gara-gara beliau tidak punya keturunan. Bagi orang Arab yang masyarakatnya patrinal, jadi garis keturunan itu kan dianggap dari laki-laki. Jadi meskipun seorang laki-laki Arab banyak anaknya perempuan semua, tidak ada makna. Orang Arab itu tidak menaruh nilai, ya, dulu, ya, bahkan sampai awal-awal masa Islam, terhadap anak perempuan sama sekali. Maka dalam Al-Quran itu kan banyak betul cerita bagaimana pelecehan terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh orang Arab masyarakat jahiliyah dulu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, anak-anak perempuan kecil itu nanya sama bapaknya itu, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa yang sehingga kamu harus membunuh kami? Itu tanya anak perempuan kepada bapaknya. Atau dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau diberitakan orang Arab itu punya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, tiba-tiba mukanya itu memerah, marah betul dengan berita yang dibawa itu. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, malu mereka itu punya anak perempuan, ya, kalau diberitakan punya anak perempuan malu betul itu orang Arab dulu.
Kemudian pilihannya tinggal dua, ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fiturab. Mau dipelihara, mau diasuh anak perempuan itu atau dikubur hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, kata Allah. Wah, hina betul apa yang dilakukan oleh orang Arab itu. Maka Nabi Muhammad, Bapak Ibu, punya 7 orang anak. Nanti terakhir ya, di masa akhir hayatnya itu tahun 8 atau tahun 9 Hijriah, beliau menikahi seorang perempuan lagi namanya Maria Kiptiah, baru nanti punya anak terakhir Ibrahim. Itu pun tidak lama usianya, 20 bulan meninggal dunia. Tapi sebelum punya anak dari Maria Kiptiah, Rasulullah itu punya anak dari Khadijah. Jadi dari sekian banyak istrinya Rasulullah itu, beliau cuma punya keturunan dari istri pertama, Khadijah Al-Kubra. 6 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Ya, ada Ummu Kalsum, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Fatimah, ya kan? Zainab, ada kemudian Qasim, ya, salah seorang laki-laki itu Qasim, tapi itu pun meninggal kecil. Ya, kemudian maka ini menyebabkan orang Arab mengejek Nabi Muhammad, mandul, ya, laki-laki mandul. Ya, laki-laki manalah yang enggak tersayat hatinya kalau disebut mandul itu. Ya, itu kan merusak kredibilitas seorang laki-laki itu. Penyakit yang paling dibenci sama laki-laki kan mandul itu. Sakit hati betul Nabi Muhammad. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi, inna a'tayna kal kausar. Sungguh Muhammad telah kami berikan kepadamu nikmat yang lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan hanya punya seorang anak laki-laki. Ya, kadang Allah berikan kita kekurangan di sini, tapi berikan kelebihan di banyak tempat. Allah ingin mengatakan itu kepada Nabi Muhammad. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Maka banyak-banyak kamu bersyukur, banyak-banyak kerjakan sholat, itu kan, fasalli li rabbika wanhar. Maka menurut para ulama tafsir, Bapak Ibu, sebelumnya sholat tahajud itu, sholat witir itu kan statusnya sunnah, itu bukan hanya bagi kita umat Nabi Muhammad, bahkan juga bagi Nabi Muhammad sunnah. Coba nanti dibaca surah Al-Isra itu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Nafilatan laka itu maknanya sunnah bagimu. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi semenjak turunnya ayat itu, Rasulullah mewajibkan salat tahajud, salat witir untuk dirinya sendiri sebagai tanda syukur terhadap nikmat yang begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Suatu malam setelah sholat tahajud yang begitu lama, Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah itu agak sedikit protes. Ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu itu sudah diampuni yang lalu maupun yang belum engkau kerjakan? Ngapain engkau sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kaki? Kan dijawab santai protesnya Sayyidah Aisyah itu dengan berkata, afala akunu abdan syakura. Kenapa saya tidak mau menjadi orang yang bersyukur? Dijawab santai saja sama Rasul itu. Karena memang sholat tahajud itu statusnya sunnah. Ya, bukan hanya bagi kita, bagi Rasulullah juga. Tapi Nabi Muhammad nyadar diri terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga dia menaikkan status itu. Ya, salat tahajud diwajibkan untuk dirinya sendiri. Begitu juga kurban. Kurban itu kan statusnya sunnah itu. Tapi kemudian setelah ada perintah wanhar, fasalli li rabbika wanhar, diceritakan dalam kitab-kitab hadis, dulunya Nabi Muhammad berkurban itu hanya untuk dirinya saja atau 1 ekor kambing. Kemudian setelah peristiwa itu beliau tiap tahunnya berkurban 2 ekor kambing. Ya, sering mengatakan dalam hadis, Allahumma hadzali wa li ahli wa hadzali ummati. Ya Allah, 1 ekor kambing ini persembahanku untuk dirimu dan keluargaku, dan 1 ekor lagi untuk umatku. Ya. Maka nanti Bapak Ibu, ini kebetulan sudah mau dekat kurban. Di dalam fikih Syafi'i, ya, di dalam fikih Syafi'i itu dibedakan 2. Urunan kurban dengan membersamai niat pada kurban, itu beda. Jadi kalau urunan kurban itu 1 ekor kambing 1 orang yang boleh urunan. Urunan itu apa ya? Patungan, meripe. Nah, 1 ekor kambing itu
kuotanya hanya untuk 1 orang. Tapi 1 ekor sapi itu kuotanya itu urunannya itu untuk 7 orang. Tapi membersamai niat boleh lebih, itulah. Membersamai niat. Jadi kalau kita sembelih 1 ekor kambing, boleh kita niatkan, ya Allah, ini kurban dari saya dan dari keluarga saya. Nah, boleh itu dalam mazhab Syafi'i. Kenapa Rasulullah lo yang ngomong seperti itu? Ya, Rasulullah itu membersamai niat, dan bahkan bukan hanya Rasul sebenarnya. Di masa Nabi itu cerita dalam hadis Tirmizi juga, ada orang lain di hadapan Nabi dia mengucapkan itu, dia sembelih kurban di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah menyaksikan itu dan tidak protes apa-apa. Karena rajulu yudahi ya bisyati anhu wa an ahli baitihi, dalam hadis itu disebut seperti itu. Ada seorang laki-laki menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarga dia di hadapan Nabi. Nabi tidak protes, maka kemudian menjadi semacam sunnah takririyah, ya, sunnah yang dikerjakan oleh para sahabat, ya, dan Rasulullah menyetujuinya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di akhir ayat itu Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar, yang ejek-ejek kamu, yang menjelek-jelekkan kamu itu sebenarnya orang mandul. Ya, Abu Lahab, coba masih punya enggak keturunannya sekarang? Kalaupun ada, pasti malu ngaku kalau kakeknya dulu itu Abu Lahab. Itu malu, waduh, masa kakek saya Abu Lahab, udahlah putus nasab aja. Dicarikan nasab sampai yang muslimnya saja ke atasnya Abu Lahab itu dihapus dari daftar list nasab itu kan. Tapi Nabi Muhammad, Bapak Ibu, kita semua kan anak ideologinya Nabi kan itu. Nabi Muhammad itu bapak ideologis kita. Maka istrinya Nabi Muhammad itu disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Kita ini anaknya Nabi Muhammad semua, bapak biologis kita itu Nabi Muhammad. Ya, sampai sekarang ribuan, bukan hanya habaib, ya, keturunan Nabi itu. Oke lah, habaib itu keturunan biologis. Tapi kita ini keturunan ideologis, dan Nabi Muhammad kalau kita perhatikan dalam banyak hadis lebih sayang, jauh lebih sayang kepada anak ideologis dibandingkan anak biologis. Mana buktinya? Biasanya Bapak Ibu, orang itu di akhir hayat dia akan mencari orang yang paling dia cintai di akhir hayat, seperti itu. Waktu meninggalnya Nabiullah Yakub, ya kan? Nabiullah Yakub mau meninggal dunia, itu dipanggil anak-anaknya itu. Anak Yakub itu kan disebut dengan Bani Israel, karena Yakub itu sendiri sebutan Allah untuk Yakub itu Israel, Abdullah maknanya itu. Israel itu Abdullah, hamba Allah. Isra abdun il Allah dalam bahasa Hebrew. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian enggak tahu bagaimana Yakub itu ketika mau mati, mau ditemui ajalnya? Idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Dia mengumpulkan anak-anaknya, cucu-cucunya itu, dia tanya satu-satu, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang akan kalian sembah setelah saya mati? Ya, cucu-cucunya, anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabiullah Yakub dia peduli sama anak-anaknya itu. Anak-anaknya dipanggil, tanya satu-satu, khawatir kalau anak-anaknya nanti melenceng. Tapi Nabi Muhammad akhir hayatnya yang disebut siapa? Umatnya, umati. Maka kata para ulama, kita ini sebenarnya lebih disayang oleh Nabi itu dibandingkan ahlul baitnya. Nah, itu dia. Jadi Rasulullah itu punya banyak keturunan, maka wajar kalau Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mengejekmu itu sebenarnya yang mandul. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cara turunnya wahyu yang keempat melalui mimpi. Nabi Muhammad mimpi, kemudian langsung cerita. Kalau saya tadi baru dapat Al-Quran, turunnya Al-Quran seperti ini, cerita kepada para sahabatnya Rasulullah. Dan yang terakhir itu Rasulullah juga tidak pakai perantara malaikat, langsung bermuka lamah dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam.
Ya, Nabi Musa itu kan diceritakan dalam Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Nabi Musa itu bermukalamah. Maka di masa Nabi Musa itu kalau kita jadikan guyon, malaikat Jibril itu pensiun. Ngambil pensiun, tidak ada kerjaan, nganggur, nggak bawa wahyu kan gitu. Karena Nabi Musa itu bermukalamah. Tapi Nabi Muhammad juga pernah. Contohnya kapan? Waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya kan diajak sama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Kemudian naik ila sama'i dunya, summa araja ila sama'i dunya, summa staftaha. Kalau kita baca dalam hadis Muslim kan seperti itu. Naik ke langit dunia, dibukakan pintu langit dunia. Penjaga malaikat penjaga pintu langit dunia nanya, "Anda siapa?" "Man anta?" Qala Jibril. "Saya Jibril." Qala wa man ma'ak? Siapa yang membersamaimu itu? Qala Muhammad. Ya, ditanya lagi, apakah dia sudah dapat izin naik ke langit? Oh, sudah. Ya, kemudian dibukakan pintu, ketemu Nabi Muhammad, faidza Nabi Idris, ketemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam, sampai kemudian sampai ke langit ketujuh. Ya, sholat di di Baitul Ma'mur, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu akhir daripada alam semesta, Bapak Ibu. Jadi saya baru bacakan kemarin ada seorang pengusaha Inggris itu yang naik ke orbit dunia, lihat antariksa, namanya Richard Branson dari Inggris. Ya, dia kemudian nawarin tiket berwisata ke luar angkasa, karena berwisata di dunia ini kan karantina macam-macam. Tidak bisa kita pergi ke Malaysia, tidak dapat izin. Orang Indonesia itu sudah di lockdown sama 6 negara sekarang kan. Akhirnya dia nawarin tiket ke antariksa. Satu tiket itu 250.000 US dollar, 12 miliar Pak. Yang punya rencana siap-siap nabung tiket ke luar angkasa itu. Jadi Bapak Ibu, luar angkasa itu kita tahu ada 7 atau 9 buah planet itu, sampai paling ujung Pluto, ada Jupiter, Neptunus, ada Mars, ada bulan, ada matahari yang paling besar sebagai pusat tata surya itu, dan bintang-bintang yang ribuan atau jutaan bahkan miliaran bintang yang mengitari tempat kita ini, itu disebut dengan galaksi. Satuan planet, satuan bintang, ada matahari, ada bulan, itu namanya satu galaksi. Galaksi yang kita tempati ini namanya galaksi Bima Sakti atau the Milky Way dalam bahasa Inggrisnya. Ternyata galaksi Bima Sakti itu, Milky Way itu cuman salah satu dari 200 miliar galaksi yang lain. 200 miliar Pak. Itu masih ada bumi di tempat lain itu. Kita ke Mars saja Pak, teknologinya kan sudah ditemukan ke Mars. Ya, tapi manusia belum pernah ke Mars, tapi robot yang dibawa ke Mars. Itu 8 bulan baru sampai dengan pesawat kecepatan ultra dan suprasonik, kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Cepat sekali, 8 bulan baru sampai. Kalau kita naik mobil Avanza ke Mars, 250 tahun baru sampai Pak. Mati dalam perjalanan. Kalau mobilnya Avanza, maka ke Mars itu teknologi sampai ada, pulang nggak ada lagi teknologinya. Nah, maka belum ada manusia yang datang ke Mars. Meskipun Elon Musk, salah seorang orang terkaya di dunia itu, dia target 2024 dia buat koloni manusia di Mars. Jadi kita ke Mars saja belum sanggup itu, apalagi Pluto itu masih dalam satu galaksi. Ini ada 200 miliar galaksi yang lain Pak. Kita ini kan tinggalnya di Indonesia, Indonesianya itu di Aceh, Acehnya itu di Banda Aceh, Banda Acehnya itu di Cot Masjid. Cot Masjid, Banda Aceh, Aceh, Indonesia, Indonesia bumi, bumi salah satu dari tata planet dalam Bima Sakti. Masih ada tata planet yang lainnya 200 miliar. Saya baca itu mual sendiri Pak. Enggak sanggup saya jangkau, mual saya, mau muntah saya. Nah, akhirnya kan ulul albab, kita jadi ngerti kenapa ulul albab itu ngomong ma khalaqta hadza batila. Setelah dia perhatikan penciptaan langit dan bumi kan gitu kan cerita dalam Al-Qur'an kan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, sampai nanti akhirnya dalam ayat itu
Ulul albab itu bingung juga itu. Itu mual ulul albab itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, luas sekali. Dan pengakuan itu sebenarnya kita buat dalam sholat itu. Waktu kita tadi i'tidal, sebelum kunut itu kan kita i'tidal. Doanya itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Seluas yang hanya engkau mengetahui, yang kita tidak tahu itu. Surga dan neraka itu kan dalam akidah Islam namanya alam. Ma siwallah fahuwal alam. Selain daripada Allah itu alam semua, termasuk surga dan neraka. Di antara 200 galaksi, 200 miliar galaksi itu kira-kira di mana ya surga? Kita tidak tahu. Belum ada petanya, Pak. Nah, itu luas sekali. Maka kalau ada orang pikirannya kecil, oh saya paling hebat, saya paling alim, tidak ada orang yang lebih alim, itu orang pikirannya sumbunya pendek itu. Dia belum pernah mikir 200 miliar galaksi. Karena kita kan nggak berani pun ngomong sebutir pasir pun nggak berani itu, nggak nampak kita itu. Bumi aja nggak nampak dari teropongan alam semesta. Kalau kita menterokanya dari alam semesta itu, bumi aja nggak nampak, apalagi kita yang di Banda Aceh di Cor Masjid lagi, ya kan nggak nampak itu, Pak, sekecil atom. Nah, Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu akhir daripada alam, maka disebut dengan muntaha. Sidrah itu daun sidrah, ya, daun Arab itu simbol dari kebijaksanaan. Rasulullah naik sendiri itu, Jibril nggak temani lagi. Ya, maka kalau kita baca guyonannya para ulama, oh enak aja kamu Jibril ngajak-ngajak terus tinggalin, kata Nabi Muhammad. Tadi kan yang awal ngajak Isra Mi'raj itu Jibril, tapi giliran terakhir ditinggalin, dipersilakan Nabi Muhammad naik sendiri ke Sidratul Muntaha. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Naik Nabi Muhammad sendiri itu ke Sidratul Muntaha. Summa dana fatadalla. Maka terimanya syariat solat ini Bapak Ibu itu langsung bermukalamah. Allah Subhanahu wa taala bermukalamah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi Nabi Muhammad juga punya keistimewaan sebagaimana keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Baik. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah sahabat Harits bin Hisham radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bagaimana teknis-teknis penerimaan wahyu yang pernah dialami oleh Rasulullah, Sayyidah Aisyah juga bersaksi. Beliau pernah melihat, pernah jadi saksi mata, ya. Kalau Rasulullah itu terima wahyu bagaimana? Walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaumi syadidi al-bardi fayafsimu anhu wa inna janibahu la yatafassadu arakan. Sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari fil yaumi syadidil bardi, pada suatu hari yang hari itu dingin betul, musim dingin. Kalau Madinah atau Mekah, kalau Mekah tidak terlalu dingin lah, kalau Madinah itu dingin Pak, bisa 8 atau 6 derajat Celcius itu dinginnya. Di musim dingin seperti itu, kata Sayyidah Aisyah, pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima wahyu, fayafsimu anhu, tiba-tiba wahyu itu terhenti. Setelah beliau terima wahyu dalam sekian lama, tiba-tiba terhenti, fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu arakan. Itu keningnya Nabi, sekujur tubuhnya Nabi itu banjir dengan keringat, padahal musim dingin. Maka seperti saya katakan pada pertemuan yang lalu, orang-orang orientalis itu kan punya anggapan kalau ya seperti siapa itu, Joseph Skah itu, dia itu punya anggapan kalau Nabi Muhammad itu punya penyakit ayan. Itu punya penyakit ayan. Ya kalau kita dari sisi iman kita lihat bukan penyakit ayan, itu beratnya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, bahkan di musim dingin pun beliau sampai gemetaran sedemikian rupa dan banjir keringat, ya, karena saking beratnya beliau menerima kalamullah itu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita dengan hadis nomor 2 insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam hadis nomor 3, bab nomor 3 dari Sahih Bukhari. Namun sebelum kita
tutup pertemuan kita di subuh kali ini, saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Baik. Dalam kitab Fathul Bari itu dijelaskan nanti pada saat hadis nomor 3. Hadis nomor 3 itu lebih detail lagi menceritakan bagaimana Jibril itu bawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat menjelaskan hadis nomor 3 itu, Imam Fathul Bari atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan malaikat Jibril itu menampakkan wujud aslinya itu cuma 2 kali tok kepada Nabi Muhammad, tidak lebih. Yang pertama pada saat terima wahyu pertama itu. Nah itu sosoknya, wujudnya asli. Kira-kira nggak gemetaran karena kan belum kenalan, Pak. Datang sosok seperti itu dalam keadaan gelap, kan malam itu. Maka peringatannya kan malam, nuzulul Quran, bukan siang. Ini sering saya ngulas. Kenapa peristiwa spiritual itu kejadiannya malam semua. Malam Lailatul Qadar, malam nuzulul Quran, malam Isra dan Mi'raj. Tidak ada kan siang Isra dan Mi'raj, itu malam kejadian. Itu Nabi Muhammad malam di Gua Hira sendiri, nggak ada penerang lagi waktu itu kan. Wah, tiba-tiba datang sosok seperti itu. Kalau kita sudah lari itu. Saya dulu Bapak Ibu sebelum berangkat ke Mesir itu pernah sempat di Jakarta di asrama Poba. Kalau orang Aceh pasti tahu itu asrama Poba itu di Jakarta itu. Ya, ada musala di situ. Satu hari ada yang sholat, ya, sholat tahajud. Kita tahunya kenapa riuh waktu itu, malam-malam riuh. Ini orang Aceh kan kalau sudah di perantauan jahil betul itu apa? Usilnya setengah mati itu. Ada orang sholat tahajud dia sembunyi. Nah, lagi sholat tahajud dia bacanya ayatnya lumayan kencang, jadi dijaharkan. Al-Fatihahnya dijaharkan. Waladhdallin. Ada yang nyahut dari belakang, amin. Oh dulu lari dia. Itu baru segitu. Belum lihat lari itu siapa kira-kira yang amin kan waktu sholat tengah malam itu, padahal tadi masuk ke masjid kosong. Seram juga Pak kalau sholat tahajud ada yang amin kan padahal kita sendiri di situ. Seram itu ya, Nabi Muhammad sendiri dalam gua, makhluk besar, satu kepakan sayapnya tertutup bumi kan gitu. Disuruh baca lagi kan, maka cerita nomor hadis nomor 2 itu nomor 3 nanti ya, mengerikan betul itu ya, apa bergetar Nabi Muhammad itu, takut langsung dia pulang besoknya, tidak tunggu besok langsung pulang ke rumahnya, sampai kemudian minta diselimuti kan, zamiluni, betul-betul takut ya, sampai kemudian baru dikenali ketika dibawa Nabi Muhammad ke pamannya Khadijah, Warakah bin Nawfal. Oh jangan takut, itu Namus ya kan, itu Jibril yang dulu juga pernah datang sama Musa sama Isa dan nabi-nabi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, nah itu Jibril menampakkan wujud aslinya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj bawa Nabi. Tapi Nabi Muhammad tidak takut lagi, sudah jadi kenalan, sudah jadi CS, friends. Teman Facebook, wah udah jadi akrab lah, sering ngopi sama Jibril, udah sudah akrab itu, nah, nggak takut lagi Nabi Muhammad ya. Tapi dalam hadis Isra Mi'raj itu sekaligus kita dikasih tahu yang namanya malaikat itu ternyata tidak saling kenal Bapak Ibu. Padahal kan malaikat Jibril apa komandannya malaikat lah gitulah lebih kurang ya, tapi tidak saling kenal karena tugasnya malaikat itu bukan untuk silaturahim. Nggak ada konsep silaturahim dalam dunia malaikat itu, nggak ada Pak. Ya, tugasnya kan sesuai dengan apa yang di SK-kan sama Allah kan gitu. Kalau Ibrahim dapat SK bawa wahyu ya bawa wahyu aja, dia nggak pingin cari tahu hari ini Mikail kerja apa enggak ya, atau bolos dia, nggak mau cari tahu itu manusia yang seperti itu. Suka penasaran ngurusin orang, itu manusia itu Pak, kerjanya manusia. Ismail apa namanya, Jibril, Israel itu nggak ngurusin orang. Maka dalam hadis Muslim itu waktu cerita Isra dan Mi'raj, Ibrahim bukan
menjelmakan, bukan bertajasud dalam bentuk manusia, bukan, dalam sosok aslinya. Tapi summa araja ila sama, pada saat naik ke langit dunia itu summa staftaha, dibukakan pintu langit. Malaikat penjaga pintu langit pertama itu nanya, man anta, siapa anda? Maknanya apa? Nggak kenal. Kamu siapa? Kalau kita pengangkat turike, pegambung dah anak turike ini, pecat nah, itulah lebih kurang kan gitu kan. Apalagi kalau ada jabatan kan sombongnya lebih tinggi, lebih angkuh biasanya kan. Tapi ya seperti itu dunianya malaikat, tidak saling kena. Ya, man anta, siapa anda? Ana Jibril. Qala wa man ma'ak, siapa di samping dengan Nabi Muhammad pun dia nggak kenal itu. Qala Muhammad, qala qad bu'itsa ilaihi, apakah sudah diizinkan untuk nembus langit pertama? Sudah, kata Jibril. Tsumma staftaha fa idza Nabi Idris, dibukakan pintu langit itu, saya ketemu dengan Nabi Idris. Apa jawaban Nabi Idris? Marhaban bir rasulil salih wa akhi salih, ya, selamat datang Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Tsumma araja ila sama'id saniyah, naik ke langit yang kedua. Tsumma staftaha, dibuka lagi pintu. Man anta, nanya lagi malaikatnya, siapa anda? Nah, ini jadi malaikat itu tidak ada urusan silaturahim apa. Maka tidak bisa, malaikat itu tidak bisa jadi khalifah di situ, Pak. Dunianya nggak ada silaturahim. Kalau nggak ada silaturahim, kira-kira ada kedai kopi nggak? Nah, nggak ada. Kalau seandainya ya, ini malaikat yang ngurus dunia, nggak ada profesi usaha buat kedai kopi, nggak ada, karena nggak ada orang silaturahim. Lurus-lurus saja malaikat itu kan. Nah, maka kata Allah ketika dia protes, apa itu buat manusia jadi khalifah? Atajalu fiha mayusidu fiha wa yasfiku dima, kerjanya kan buat onar, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, kami kerjanya tasbih, bertahmid, mengkultuskan engkau. Apa jawab Allah? Ini a'lamu ala ta'lamun, saya lebih paham, tidak usah ngajarin saya, kata Allah, lebih paham saya dari kalian. Nah itu dia. Jadi malaikat Jibril itu 2 kali saja menampakkan wujud aslinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selainnya beliau bertajasud, malaikat Jibril ya juga sering kepada yang lain bertajasud. Kepada Maryam kan ketemu Maryam itu dalam bentuk basyaran sawiyah, ya kan. Basyaran sawiyah itu orang yang gagah, profesional lah, bentuk tubuhnya itu profesional. Sampai Maryam kan khawatir juga, ini ngapain ini laki-laki masuk ke kamar saya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, saya berlindung kepada Allah jika kamu termasuk orang yang bertakwa. Oh, enggak usah takut, kata ana innama ana rasulu rabbik li ahabilaki ghulaman zakiyya, saya ini utusan Tuhan kamu untuk beritahu kamu kalau kamu sebentar lagi akan dapat anak, ya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan pertemuan kita di subuh kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita libur, Ustaz, ya. Karena hari tasyrik, ya, hari tasyrik itu juga hari raya kita sampai 11, 12, 13 Zulhijjah. Insyaallah akan kita lanjut pada minggu setelahnya, setelah kita selesai pada hari tasyrik. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.